atau dalam istilah lain otokrasi. Gaya kepemimpinan mengarahkan atau otokrasi ini merupakan gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan oleh kita dalam kondisi orang yang kita pimpin itu pengetahuannya masih sangat rendah, bahkan cenderung lemah, bahkan tidak ada, belum ada pengetahuannya tentang pekerjaan yang mau dia kerjakan. Ya, minatnya juga rendah. Ya, agak agak parah emang ini. Ya, contohnya orang yang baru belum memiliki pengetahuan, ditambah juga belum memiliki pengalaman dalam melakukan pelayanan yang sedang kita tugaskan atau melakukan pekerjaan yang sedang kita percayakan kepada dia. Dia belum punya sama sekali. Dan ini sangat terasa misalkan di dalam dunia pelayanan Bapak Ibu. Ya, kita akan menemukan banyak jemaat dari nol. Apa artinya? Tidak banyak mereka belum tahu apa-apa. Firman Tuhan juga dia belum paham banyak. Firman Tuhan juga belum dia bisa praktekkan, belum dia juga bisa hidupin. Terus apa lagi? Apalagi menjadi WL, MC, singers. Ya, terlalu jauh ke situ. Karena kenapa hal yang paling mendasar aja? Mereka belum bertobat, belum bertumbuh, belum berubah. Kondisi seperti ini, gaya kepemimpinan apa yang seharusnya kita lakukan atau kita pakai? Yaitu gaya kepemimpinan otokrasi atau mengarahkan. Di sisi lain dalam konteks ini, organisasi atau pelayanan atau pemimpin menghendaki supaya target hasil pencapaian atau produktivitas tetap bisa terjamin. Tetapi masalahnya, sumber daya manusianya belum memiliki pengetahuan, juga belum memiliki pengalaman tentang apa yang kita percayakan kepadanya. Maka dalam kondisi ini makin sempurnalah sudah penderitaan, pergumulan, tantangan seorang pemimpin. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin tidak boleh berputus asa. Pemimpin harus minta hikmat dari Tuhan dengan memakai gaya kepemimpinan mengarahkan atau otokrasi. Caranya gimana? Berikan saran, berikan masukan, berikan penjelasan. Orang itu harus mulai dari mana, bagaimana harus mulai dari mana dan bagaimana cara melakukannya dan juga bagaimana cara mengakhirinya. Tugas kita sebagai pemimpin lah yang dalam konteks ini harus banyak turun ke bawah, menjelaskan tanpa henti-hentinya kepada orang yang kita pimpin. Maka memang mau tidak mau harus ada komunikasi yang kondusif, komunikasi yang baik, yang konsisten, serta hubungan yang baik antara kita dengan orang yang kita pimpin. Maka kita sebagai pemimpin dalam hal ini nggak boleh enggan, nggak boleh sungkan, nggak boleh jaim. Jaga image artinya apa? Jaga jarak supaya kelihatan kita ini hamba Tuhan besar. Maka kita tidak perlu bicara, membangun komunikasi dengan jemaat. Nggak boleh begitu. Jemaat itu tidak akan pernah bisa efektif membantu kita dalam pelayanan kalau kita menjadi hamba Tuhan yang jaim. Tapi kita harus mau turun ke bawah, ya, menolong mereka, membimbing mereka bagaimana caranya melakukan mengerjakan tugas atau pelayanan sendiri. Pemimpin harus tahu juga mengapa orang tersebut motivasinya rendah. Kita juga harus mencari tahu apa yang menjadi faktor keterbatasan dia sehingga dia tidak bisa maksimal. Biasanya orang selalu katakan, Pak, Bu, Pendeta, saya belum pernah jadi MC WL alias apa? Saya belum pernah berpengalaman. Maka di situ tugas kita pemimpin harus kita katakan, supaya kamu bisa punya pengalaman, maka kamu harus ambil kesempatan ini supaya kamu bisa punya pengalaman. Pengalaman tidak akan pernah datang dengan sendirinya turun dari surga kalau kita sendiri tidak merespon atau tidak mengambil kesempatan untuk terjun di dalam mengambil pengalaman itu dengan cara apa? Lakukan dulu. Itu yang harus kita katakan. Jadi jangan kita meninabobokan atau membiarkan mereka di dalam alasan, wah saya belum punya pengalaman. Jangan. Kalau kita biarkan mereka hidup di dalam alasan tidak punya pengalaman, pertanyaannya mulai kapan mereka punya pengalaman? Kalau mereka tidak ambil keputusan. Jadi tetap kita harus dorong. Karena kadang-kadang masalahnya di situ. Alasan mereka di situ.
Alasan lain, oh saya belum tahu Bapak Ibu Pendeta tentang ya bagaimana menjadi kolektan. Kita ajarin caranya. Kita bimbing dia. Bahkan kita kasih contoh. Begini loh caranya. Oh Bapak Ibu Pendeta, saya belum pernah jadi WL singers. Ya, kita training dia, kita latih dia, kita check out dia. Kalau memang di situ keterbatasannya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hal inilah pemimpin harus jelas memberikan, menjelaskan, menguraikan job desk. Job desk itu penjabaran tugas. Dari pekerjaan yang harus diselesaikan, pekerjaan dari yang harus dituntaskan. Atau pelayanan yang harus dikerjakan oleh orang yang kita harapkan ya mengerjakan pekerjaan atau pelayanan sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjelaskan job desk? Ya kita sendiri harus buat dulu job desk sebagai pemimpin Bapak Ibu. Ya Pak Tony, cara membuatnya gimana? Dari internet kan bisa kita ambil contohnya sekarang. Ya, maka minggu lalu saya katakan kepada Bapak Ibu, dalam semua susunan kepanitiaan kegiatan dalam pelayaran itu saya buat semua job desk-nya. Baik panitia Natal, panitia retreat, panitia apa lagi nih? Bakti sosial. Saya buat semua job desk-nya. Tujuannya apa? Memudahkan saya menjelaskan semua job desk itu kalau misalkan kita mau membentuk panitia Natal. Sudah siap job desk-nya. Lalu tinggal sosialisasi kepada mereka. Yang saya kira dunia usaha bisnis di sini lebih maju memang. Kalau dalam dunia usaha bisnis kan langsung kelihatan job desk-nya. Tetapi kalau dalam dunia pelayanan, harus saya katakan, para pendeta-pendeta masih sangat minim pemahaman dan pengertiannya. Bagaimana cara membuat job desk ya setiap panitia di dalam pelayanan-pelayanan kegiatan di gereja. Ini jadi tantangan. Maka untuk itulah sebenarnya kenapa kita juga banyak membahas masalah tentang kepemimpinan di dalam program S2 ini. Ya. Nah, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pola kepemimpinan mengarahkan juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Terlihat dalam Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Di sana dikatakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk. Menunjuk itu berarti mengarahkan kan? Ya. 70 murid yang lain. Lalu setelah mereka ditunjuk atau diarahkan, diajarin, dibimbing, lalu mereka diutus berdua-duaan untuk mendahului Yesus. Artinya apa? Didorong para murid itu lebih duluan dulu menelusuri ladang tempat pelayanan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Ke setiap kota, tempat yang hendak dikunjunginya. Nah inilah pola kepemimpinan mengarahkan atau kerasi yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi tidak ujuk-ujuk Tuhan Yesus langsung mengutus mereka, mendorong mereka untuk pergi melayani. Enggak, itu nanti ada periode berikutnya itu. Tapi yang Yesus lakukan adalah Tuhan menunjukkan atau Tuhan mengarahkan mereka dulu. Tuhan memberitahu dulu kepada mereka. Hal-hal apa yang harus mereka miliki, yang harus mereka persiapkan, yang harus mereka bawa. Dan mereka akan kerjakan apa, lakukan apa, dan ke kota mana, ke tempat mana para murid itu akan pergi. Dan yang menarik, Yesus tidak menyuruh mereka pergi sendiri-sendiri. Tapi dikatakan di sini berdua. Muncul pertanyaan. Pak Tony kok kenapa harus berdua ya? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Kalau sendiri-sendiri aja kan efektif.
Taruhlah misalkan kalau 70 titik tempat yang mau dituju, berarti kalau murid itu diutus sendiri-sendiri, langsung diutus bersamaan 7 titik, 7 tempat, langsung bisa dijangkau. Tetapi Yesus tidak memilih cara itu sebagai cara perdana dalam mengarahkan dan memimpin para murid itu. Mengapa? Karena Yesus tahu para murid itu belum punya pengetahuan yang banyak, juga belum punya pengalaman. Dan Yesus paham dengan minimnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan para murid itu, maka Yesus berpikir, ini belum waktunya mereka saya utus pergi sendiri-sendiri. Maka Yesus mengambil gaya cara kepemimpinan otokrasi dengan cara apa? Mengarahkan mereka dan juga menyuruh mereka pergi berdua. Karena dengan kalau berdua, mereka masih bisa saling menguatkan, memotivasi, mendorong, bahkan bisa saling mengingatkan tentang prinsip-prinsip yang pernah diajarkan oleh Yesus ya dalam melayani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya kepemimpinan ini perlu juga kita miliki. Apalagi kalau kita menemui kondisi jemaat atau karyawan yang kita pimpin itu dalam posisi nol. Nol apa maksudnya? Nol pengetahuannya, nol pengalamannya, nol keterampilannya dalam melakukan pelayanan ataupun juga dalam melakukan pekerjaan itu. Kita harus mengarahkan dulu. Kalau langsung kita suruh mereka, lakukan itu. Mana hasilnya? Mereka bingung. Karena sama pada dasarnya, kita pun juga dulu. Waktu awal-awal Bapak Ibu bekerja atau melayani di tempat di mana Bapak Ibu hari ini bekerja juga berangkat dari titik nol juga kan sebenarnya. Tidak tahu banyak hal juga tentang pelayanan atau pekerjaan yang Bapak Ibu lakoni hari ini kan di awal enggak. Tapi ada orang, ada pemimpin yang di awal begitu sabar mengarahkan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu sekarang bisa banyak tahu ya tentang pelayanan atau pekerjaan yang sedang Bapak Ibu geluti. Di dalam rumah tangga, gaya kepemimpinan mengarahkan inti penting juga dipahami, dimiliki, dan dilakukan oleh suami dan istri. Apalagi dalam kondisi anak kita itu belum pernah misalkan tahu cara nyapu. Berarti kan kita sarahin, kita harus kasih contoh. Mulai dari mana saya jadi ingat. Waktu saya bimbing anak-anak saya bagaimana caranya nyapu. Saya ajarkan dulu yang pertama kepada mereka. Ya cara megang-gagang sapu. Bayangin itu Bapak Ibu. Itu dulu yang pertama. Karena kadang-kadang ada orang nyapu Bapak Ibu. Ya. Sapunya di belakang. Lalu dianya di depan. Coba Bapak Ibu bayangin tuh. Sapunya di belakang, tapi dianya di depan. Berarti kira-kira bersih nggak itu? Tidak akan bersih. Kan gitu.